Oke, baik, selamat siang teman-teman guru sekalian. Selamat siang, Pak Guru. Maaf kalau lupa mengganggu waktunya kalian. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil rencana tindak lanjut saya, di mana saya waktu 3 bulan ini sudah mengikuti kegiatan PKG, yaitu pengembangan kompetensi guru PJOK. Sehingga hari ini saya akan mempresentasikan hasil saya, yaitu dengan judul mengembangkan dan melestarikan permainan tradisional. Jadi kita masuk yang pertama, yaitu latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa permainan tradisional di Indonesia kaya akan nilai-nilai luhur dan manfaat bagi tumbuh kembang anak. Namun karena seiring dengan perkembangan waktu, mungkin anak-anak kita itu lupa akan permainan tradisional. Karena kita mengingat bahwa zaman sekarang ini banyak anak-anak yang mungkin senang bermain HP, terus bermain game, sehingga lupa akan permainan yang tempo-tempo dulu guna. Bisa mengerti, Bapak Ibu? Bisa. Oke. Kita lanjut lagi yang berikut, yaitu tujuan program yang saya lakukan. Yang pertama yaitu melestarikan permainan tradisional di Indonesia dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan siswa. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Saya ambil tema ini untuk supaya anak-anak kita itu bisa saling bekerja sama di dalam permainan tradisional. Itu juga akan kita kenal dengan adanya komunikasi antar teman dan adanya rasa sportivitas di antara teman. Yang berikut, capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Pertama itu adalah capaian. Capaian itu di sini saya mengharapkan siswa mengenal minimal 5 permainan tradisional. Misalnya ini itu enggrang, lompat tali. Misalnya kalau di sini kita itu misalnya main inggo, main 5 masuk, dan lain sebagainya. Yang berikut, langkah-langkah. Siswa dapat menyebutkan nama, aturan, dan cara bermain 5 permainan tradisional, dan siswa dapat mengikuti aturan permainan dan bekerja sama dengan teman dalam bermain. Yang berikut itu hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan di sini agar siswa itu dapat mengadakan lomba presentasi tentang permainan tradisional dan membuat poster atau video yang menjelaskan permainan tradisional dan mengadakan kegiatan pelatihan untuk turnamen mini permainan tradisional. Pahami, Bapak Ibu? Bisa. Sebentar mungkin kalau ada pertanyaan nanti di aktesi baru Bapak Ibu bisa bertanya ke saya. Oke? Oke. Kita lanjut ya. Yang berikut itu struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar atau biasa kita kenal itu KOMBEL. Yang pertama itu struktur program. Yang pertama, jenis program ekstrakurikuler. Yang kedua, skala program seluruh siswa kelas 5. Di sini saya ambil sampelnya itu di kelas 5. Yang ketiga, pengaturan program dilaksanakan di halaman sekolah pada minggu kedua pada bulan September. Yang berikut itu mitra dalam KOMBEL atau apa tadi? Komunitas belajar. Yaitu yang pertama, kepala sekolah sebagai penasihat dan fasilitator dalam KOMBEL. Kenapa kepala sekolah? Karena dia sebagai atasan kita di sini, sehingga saya mengambil dia sebagai fasilitator. Bisa ya? Bisa. Yang kedua, guru PJOK itu saya sendiri dan rekan sejawat, yaitu teman-teman guru sekalian. Yang berikut, guru kelas berdiskusi bersama dalam mengembangkan KOMBEL untuk presentasi KOMBEL dan berdiskusi bersama dalam pelaksanaan SEM. SEM itu Sport Education Model. Nanti slide berikutnya kita akan kenal dengan SEM. Dan mungkin Bapak Ibu mungkin baru kenal SEM, nanti saya akan jelaskan apa itu SEM. Yang berikut ini kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah atau nama lainnya aset basis thinking. Yang pertama itu ada manusia, fisik, sosial, finansial, lingkungan, politik, dan agama ataupun budaya. Nanti kalau ada kesulitan di aktesi baru untuk Bapak Ibu mereka bisa bertanya apa itu ini aset manusia itu seperti apa, nanti bisa ditanyakan kepada saya. Saya lanjut yang berikut. Rencana evaluasi, yaitu ada 3. Yang pertama itu observasi, yaitu kita mengamati antusiasme siswa dan keterlibatan siswa dalam kegiatan yang akan saya lakukan.
Yang kedua, rubrik penilaian. Itu nanti akan buatkan sebuah rubrik penilaian untuk menilai kemampuan siswa dalam permainan tradisional. Yang ketiga itu refleksi siswa. Itu kita melihat di sini menyangkut tentang penilaian oleh siswa terhadap guru. Yang berikut kemungkinan tantangan yang kita hadapi. Karena kita lihat di sini bahwa tantangan itu selalu ada. Di mana karena perkembangan zaman seperti yang saya sampaikan di awal, di sini karena pengaruh mungkin HP, ini zaman-zaman yang sudah semakin berubah sehingga tantangan itu selalu ada. Yang pertama itu menyangkut dengan tantangan, yaitu beberapa permainan tradisional membutuhkan peralatan yang sulit ditemukan. Misalnya kita bermain ini enggrang, mungkin bambunya sudah jarang kita temukan, mungkin banyak tapi mungkin ada di hutan sana, sehingga kita sulit untuk menemukan bahan-bahan seperti itu. Yang kedua, solusi yang kita harus hadapi menyangkut tantangan ke depan, yaitu kita membuat peralatan permainan sederhana dari bahan-bahan yang mudah didapat, yaitu kita bisa misalnya kita ambil di bahan-bahan yang ada di lingkungan sekolah kita atau di lingkungan masyarakat dengan memodifikasi yang sesuai dengan zaman. Jadi kita buat memodifikasi suatu permainan tradisional sesuai dengan zaman modern saat ini. Bisa ya? Oke, sebentar pertanyaan saja. Betul? Ya, Bu. Bisa lanjut. Oke, demikian hasil presentasi saya menyangkut RTL saya. Mungkin ada pertanyaan atau masukan untuk saya persilakan. Atau kalau tidak ada, Ibu Tanti silakan. Pak Guru, kalau bisa kembali ke slide yang awal. Yang awal, oke. Yang mana Ibu? Ini. Judul ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ya, kepada terima kasih. saya. Saya mau bertanya kepada Pak Riki. Kenapa Pak Riki tertarik mengambil judul mengenai mengembangkan dan melestarikan permainan tradisional? Oke, tepuk tangan untuk Ibu Tanti dulu. Karena seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa permainan tradisional di zaman sekarang ini sudah sulit kita temukan dan sulit kita atau jarang sekali kita bermainnya karena pengaruh dengan zaman-zaman modern, main game. Sehingga saya mengangkat tema ini supaya saya bisa melestarikan dan mengembangkan permainan tradisional yang sudah lama sekali kita lupakan. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin ada lagi atau bagaimana dengan Ibu Tanti bisa terima? Bisa Pak. Oke. Mungkin ada lagi yang lain? Kalau sudah tidak ada, pas karena waktu juga sudah hampir pulang nih. Jadi siang tuh jadi cuma jam 1 jadi kita. Tapi tenang dari Bapak dan Ibu mungkin ada pertanyaan atau lagi saya persilakan. Ya. Sudah. Bisa? Bisa. Atau mungkin saja. Kalau begitu nanti dengan seiringnya waktu mungkin ke depannya atau besok atau lusa mungkin ada kendala atau apa mungkin bisa hubungi saya dengan Pak Kepala Sekolah mungkin karena kebetulan Pak Kepalanya ada lagi keluar sehingga tidak sempat hadir di sini sehingga kalau bisa nanti besok atau lusa kita hadirkan Pak Kepala supaya kita bisa berdiskusi bersama lagi. Bisa ya? Bisa. Oke. Mungkin itu ini presentasi hasil dari saya. Sekian dan terima kasih.